perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah belajar dan pembelajaran. Dalam video ini kami akan membahas mengenai materi tentang teori belajar humanistik. Perkenalkan, nama saya Maria Anuhit Waralai. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Serentin Banola. Saya sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Maria Yunita Monga. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Hendro Judrian Mesa. Saya sebagai pemateri keempat. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah pendekatan dalam pendidikan yang menekankan pada perkembangan holistik individu, termasuk aspek emosional, sosial, intelektual, dan kreatif. Teori ini berfokus pada potensi manusia untuk tumbuh dan berkembang secara alami dengan menekankan pentingnya kebebasan, otonomi, dan pengalaman pribadi dalam proses belajar. Jadi, teori belajar humanistik itu menekankan bahwa belajar bukan cuma soal nilai atau pengetahuan, tapi juga soal perasaan, hubungan sosial, dan pengembangan diri secara menyeluruh. Yang berikutnya, pengertian teori belajar humanistik menurut para ahli. Yang pertama, Arthur Combs. Konsep dasar dalam pembelajaran yang digunakan Arthur Combs adalah meaning atau makna. Konsep ini menganggap bahwa proses belajar pada siswa akan benar-benar terjadi apabila sesuatu yang dipelajari memiliki arti bagi individu atau siswa yang bersangkutan. Jadi, menurutnya, siswa baru benar-benar belajar kalau apa yang mereka pelajari itu berarti buat mereka, bukan cuma sekedar tahu atau hafalan. Yang kedua, Abraham Maslow. Abraham Maslow menekankan pentingnya hierarki kebutuhan dalam proses pembelajaran. Menurutnya, setiap individu memiliki kebutuhan dasar seperti fisiologis, rasa aman, cinta, dan penghargaan yang harus terpenuhi sebelum mereka dapat mencapai potensi penuh dan termotivasi untuk belajar. Jadi, teori ini mengajarkan kita bahwa belajar itu tidak bisa dipisahkan dari kondisi hidup anak. Kalau mereka merasa tidak nyaman, maka mereka akan susah berkembang. Dan yang ketiga, menurut Carl Rogers. Menurutnya, terdapat dua tipe belajar, yaitu kognitif atau pengetahuan dan eksperiental atau pengalaman. Tipe belajar experiential learning lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan siswa dalam belajar. Maksudnya, Rogers percaya bahwa belajar paling efektif adalah sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa dan yang dirasakan langsung. Jadi, bukan cuma tahu, tapi juga merasa mengalami dan mengerti. Yang berikut yaitu peranan teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Teori belajar humanistik memiliki peranan yang sangat penting dalam pembelajaran, yang menekankan pada pengembangan potensi manusia secara menyeluruh, termasuk aspek kognitif, emosional, dan sosial. Dalam konteks pendidikan, penerapan teori ini berfokus pada memahami dan memenuhi kebutuhan individual siswa, serta menghargai setiap keunikan individu. Jadi ada beberapa peranan utama dalam teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu fokus pada individu. Artinya dalam teori humanistik ini menekankan pada pentingnya memahami kebutuhan, minat, dan potensi dalam individu. Dalam pembelajaran, hal ini berarti bahwa pengajar harus memperhatikan karakteristik unik setiap siswa dan menyesuaikan metode pengajar untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, pengembangan diri. Teori ini mendorong siswa untuk mengeksplorasi diri mereka, mengenali kekuatan dan kelemahan, serta mengembangkan potensi mereka. Yang ketiga, motivasi intrinsik. Teori humanistik menekankan pentingnya motivasi intrinsik dalam belajar.
Siswa didorong untuk belajar karena mereka tertarik dan ingin memahami, bukan hanya untuk mendapatkan nilai atau memenuhi tuntutan eksternal. Yang keempat, lingkungan belajar yang positif. Teori ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Siswa perlu merasa dihargai dan diterima agar dapat belajar dengan efektif. Yang kelima ada pembelajaran berbasis pengalaman. Teori humanistik mendorong pembelajaran yang berbasis pengalaman di mana siswa terlibat aktif dalam proses belajar. Ini bisa meliputi diskusi, proyek kolaboratif, dan kegiatan praktis yang memungkinkan siswa untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks nyata. Yang keenam, pendidikan holistik. Teori ini mendukung pendekatan pendidikan yang holistik yang mencakup aspek kognitif, emosional, sosial, dan spiritual. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pengembangan karakter dan nilai-nilai moral. Yang ketujuh, pemberdayaan siswa. Teori humanistik mendorong siswa untuk mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Siswa didorong untuk menjadi pembelajar yang mandiri, aktif, yang dapat mengatur tujuan belajar mereka dan mengevaluasi kemajuan mereka sendiri. Dengan demikian, penerapan teori belajar humanistik dalam pembelajaran dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan efektif serta membantu siswa untuk berkembang menjadi individu yang utuh dan humanistik. Yang berikut kelebihan dari teori humanistik. Yang pertama, membentuk kepribadian dan sikap sosial. Yang kedua, siswa merasa senang berinisiatif. Yang ketiga, guru menerima siswa apa adanya. Yang keempat, menciptakan suasana demokratis dan partisipatif. Yang kelima, keterlibatan siswa dalam aktivitas sekolah. Yang ketiga, kekurangan teori belajar humanistik. Jadi ada beberapa kekurangan dari teori belajar humanistik, yaitu yang pertama, bersifat individual. Artinya, teori ini terlalu menekankan pada pengalaman pribadi dan kebutuhan individu, sehingga sulit diaplikasikan dalam sistem pendidikan massal. Yang kedua, belajar tidak akan berhasil jika tidak ada motivasi dan lingkungan yang mendukung. Artinya, keberhasilan belajar sangat bergantung pada faktor internal atau motivasi dan eksternal atau lingkungan yang tidak selalu bisa dijamin oleh guru atau institusi. Yang ketiga, sulit diterapkan dalam konteks yang lebih praktik. Karena sifatnya yang abstrak dan filosofis, pendekatan ini sulit dijadikan pedoman dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Yang keempat, peserta didik kesulitan dalam mengenal diri dan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Artinya, tidak semua peserta didik mampu secara reflektif memahami dirinya tanpa bimbingan yang kuat. Selanjutnya, penerapan teori belajar humanistik. Penerapan teori belajar humanistik mendorong pembelajaran yang berpusat pada siswa, dengan mengakui bahwa setiap siswa memiliki potensi dan minat yang berbeda. Menurut Selina tahun 2020, guru dapat menyesuaikan metode pengajaran, seperti materi pembelajaran dan penilaian, agar sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Hal ini membantu siswa untuk merasa terlibat dalam proses pembelajaran dan meningkatkan motivasi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selain motivasi, penerapan teori humanistik juga berdampak pada peningkatan prestasi belajar siswa. Dalam pendekatan humanistik, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa mengeksplorasi dan mengembangkan potensi mereka sendiri. Guru tidak hanya fokus pada pemberian informasi, tetapi juga menginspirasi siswa untuk menggali pengetahuan sendiri dan tanggung jawab atas pembelajaran mereka. Dengan lingkungan yang mendukung, siswa merasa lebih berdaya dan termotivasi untuk mencapai tujuan akademik mereka. Mereka lebih mampu memahami dan menerapkan konsep-konsep pembelajaran karena mereka terlibat secara aktif dalam proses belajar. Jadi kesimpulannya,
Teori belajar humanistik memberikan perspektif yang penting dalam pendidikan dan dengan menekankan pada pengembangan individu secara holistik. Pendekatan ini berfokus pada kebutuhan emosional, motivasi, dan potensi setiap siswa, serta mengakui bahwa pembelajaran yang efektif tidak hanya melibatkan aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan sosial. Dalam konteks pembelajaran, penerapan teori humanistik mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung, di mana siswa merasa termotivasi, dihargai, dan diberdayakan untuk mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran. Terima kasih sudah menyaksikan video kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.